untuk melakukan delete transaksi. Kita masuk ke bagian model transaksi, kita load ke transaksi untuk mengambil data transaksi, ke transaksi ini untuk mengambil dan data transaksi berdasarkan bulan ini. Ini kalau yang get transaksi untuk menampilkan semua data transaksi, untuk transaksi bulan ini untuk menampilkan transaksi bulan ini. Insert transaksi untuk menginsert transaksi, update transaksi untuk mengupdate, delete untuk delete, dan cek transaksi untuk mengecek apakah benar atau tidak ID-nya sesuai di data atau tidak, dan cek login transaksi itu udah benar atau tidak, yang login itu data yang ada di bagian admin. Selanjutnya saya akan mendemokan bagian transaksi. Semisal kita lihat transaksi apa saja sudah ada atau belum. Oh, sudah ada. Di sini ada dua transaksi. Kita cek di database dan benar di sini ada dua transaksi, yaitu ID ke-9 dan 26. ID ke-9 dan 26 benar. Kita akan melakukan insert data. Yang akan kita insert yaitu admin ID dan total. Kita menggunakan admin ID 43 di sini ya, ID 43. Terus totalnya berapa? Semisal kita isi totalnya 50.000, kita isi barter tokennya, send. Itu berhasil. Sekarang transaksi, nambah transaksi di sini jadi 50.000. Selanjutnya untuk mengupdate transaksi, kita isi barter tokennya, kita update yang mau kita update itu ID ke 32. Kita ubah totalnya menjadi 10.000, kita send. Update berhasil. Kita cek, ini dari 50.000 menjadi 10.000. Tadinya kita mau delete yang kayak ini, ID ke 32. Kita delete ID ke 32. Oh, tokennya kita isi dulu. Delete berhasil. Dan semisal ini mau menampilkan transaksi bulan ini, coba kita insert dahulu. Ini sudah ada. Kita tambahin ada dua, kita menginsert dua data kita. Mau menampilkan transaksi bulan ini. Ini kita lihat di sini ada 4 data, dan bulannya itu bulan yang ini, kita bulan 10, dan yang ini bulan 10. Kita ubah bulannya. Di sini yang karena sekarang itu bulan ke-11, yang bulan 11, maka ada dua, maka apakah kita cek betul atau tidak akan menampilkan cuma dua data. Di sini berhasil ya, ada dua data yang bulannya sama, yaitu bulan 11. Yang bulan 10 atau bulan selain bulan saat ini tidak akan muncul di bagian ini atau transaksi bulan ini.
Selanjutnya akan masuk ke bagian item transaksi. Kita lihat dulu modelnya. Construct sama saja seperti yang sebelumnya, get item transaksi untuk mengambil data transaksi berdasarkan data-data yang mau diambil. Kita join menggunakan join product ID dengan item transaksi dan product ID. Get item transaksi PID menampilkan data berdasarkan transaksi ID. Yang insert item transaksi menginsert data item transaksi, mengupdate untuk mengupdate transaksi, mendelete untuk mendelete item transaksi, dan delete item transaksi berdasarkan transaksi ID. Kita lihat model ID. Sekarang kita lihat ke controllernya, yaitu API PCS item transaksi. Kita pertama-tama cek dulu tokennya. Jika ada, data akan dimunculkan. Item transaksi berdasarkan ID, kita cek dulu tokennya. Terus kita ambil data dari model item transaksi. Jika datanya ada, maka akan muncul. Insert item transaksi yang harus dipenuhi yaitu transaksi ID tidak boleh kosong, transaksi ID harus sesuai dengan tabel transaksi. Jika produk ID tidak boleh kosong, produk ID harus sesuai dengan data yang sudah di-insert di dalam bagian tabel produk. KTY tidak boleh kosong, KTY harus angka. Harga saat transaksi tidak boleh kosong dan harga saat transaksi harus numerik atau angka. Jika lolos, maka data akan berhasil. Selanjutnya, item transaksi put untuk bagian mengupdate. Sama saja untuk item transaksi delete untuk mendelete item transaksi. Yang selanjutnya, item transaksi B transaksi ID, yaitu mendelete data berdasarkan transaksi ID. Selanjutnya kita akan mendemokan saja. Semisal item transaksi, kita lihat dulu transaksi yang sudah ada. Di sini ada satu transaksi. Kita lihat. Oh, kita ada transaksi ID ke-38. Apakah benar ya? ID ke-38 sudah benar. Produk ID ke-12, harga transaksi dan total sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke update untuk insert data item transaksi. Kita isi barir tokennya. Selanjutnya kita isi, kita mau isi transaksi ID ke berapa. Kita lihat sini, semisal ID ke 33, produk ID nya 12. Produk ID nya 12, terus jumlahnya ada 2, harga saat transaksi. Harga saat transaksi itu berapa tadi? 50.000. 50.000. Kita send. Insert berhasil. Harga saat transaksi 50.000, jumlahnya subtotal menjadi 100.000. Kita lihat di item transaksi. Sekarang ada 2 data. Sekarang kita mau mengedit
bagian transaksi kita mau mengedit ID ke 39. Harga saat transaksi 50.000. Kita ubah harga saat transaksi 50.000, kita jumlah 4 dan produk ID 12 33. Kita send tokennya. Kita telah berhasil mengupdate yang dari 50.000 ketika diubah menjadi 4 jadi 200.000. Selanjutnya akan mendelete. Kita delete isi barir tokennya. Kita mau mendelete bagian ID ke 39. Delete berhasil kita. Sekarang kita akan mencoba mendelete berdasarkan transaksi ID. Kita insert dulu ini. Di sini ada transaksi ID dengan transaksi ID 33 ada 3. Sekarang kita mau mendelete yang langsung berdasarkan transaksi ID ini. Misal kita isi transaksi ID-nya 33, langsung kita isi tokennya. Delete berhasil. Ada 3 data yang langsung terhapus. Sekarang kita lihat dan berhasil di sini. Terus kita akan menampilkan item transaksi berdasarkan transaksi ID. Kita sekarang kita tambah dulu. Kita tambah ini. Aduh. Sebentar, kita tunggu dulu. Di sini ada 3 data. Bentar, kita lihat. Di sini ada 1 2 transaksi ID 33 ada 1 2 3. Di sini ada 3 data yang transaksi ID-nya 33. Sekarang kita mau lihat transaksi ID ke 33. Tokennya ada yang salah. Data ada di sini yang transaksi 33 ada 3 data. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.